Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Di pagi hari yang indah ini kita wajib bersyukur sama Tuhan karena Dia telah menyertai kita. Pagi hari ini saya mengajak saudara untuk mengingat setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan, karena itulah yang akan menjadi sauh yang kuat buat setiap kita. Karena saya sendiri pribadi menyadari bahwa ke depan ini bukanlah hari yang semakin mudah, tapi kekristenan kita, iman kita akan semakin diuji dan itu akan semakin berat. Jadi untuk mengatasi setiap hal-hal yang ke depan yang mungkin akan berat dan lain sebagainya, kita harus selalu mengingat kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ya, di pagi hari ini sebelum kita memulai segalanya, saudara, baiklah kita mendengarkan setiap apa yang Tuhan mau katakan buat setiap hidup kita. Saya hantarkan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami menerima setiap kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang terus-menerus kami alami setiap hari. Kami bersyukur karena semuanya itu, karena itu kami menjadi semakin kuat, kami menjadi semakin mempunyai harapan yang besar. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau yang berbicara lebih dalam kehidupan kami. Kalau saudara mendengarkan apa yang Kau mau katakan buat setiap hidup kami, biarlah Engkau Tuhan yang membuka setiap pikiran kami, setiap hati kami, supaya kami bisa mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi Tuhan, dan kami semakin serupa dengan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan kami serahkan. Haleluya Tuhan, amin. Ya, di pagi hari ini saya akan membahas tentang rumah kehidupan. Jadi kondisi hati yang rusak sejak kejadian di Taman Eden itu adalah penyebab utama kita gagal dalam pencarian akan Tuhan. Kita gagal mendapatkan Dia dalam keseharian kita, padahal kemahahadiran Dia tidak pernah diragukan. Setiap detik dalam hidup kita, setiap inci dalam langkah jalan kita, Dia ada dan Dia tidak pernah meninggalkan. Tapi sayang kita selalu gagal dalam berhasil. Habakuk berteriak dalam kitabnya, "Mengapa Tuhan?" Daud pun sering menangis. Tak bisa dipungkiri bahwa iman dan perasaan bisa berlari melawan arah. Hati yang gelisah, khawatir, dan takut seakan-akan melekat di hati kita. Di Yeremia 17 ayat 9 mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Senang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Berhubungan kita harus selalu berhati-hati dengan hati kita. Amsal mengatakan, jaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi hati adalah rumah kehidupan kita. Tuhan tinggal di rumah kehidupan kita. Ya, itu di hati kita. Kemahabesaran Tuhan membutuhkan hati kita untuk diperbesar sehingga kita bisa memperbesar kebesarannya. Mungkin hati kita terlalu kecil, hanya mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Atau sebagian besar dari kita memiliki hati yang cukup besar yang mampu mendukung keluarga dan kantor tempat kerja kita. Mampu menampung gereja, bahkan bangsa. Tapi salib adalah contoh yang diperuntukkan bagi kita. Hati kita harus diperhitungkan dengan Tuhan yang mampu menampung semua umat manusia yang bahkan berperang sekalipun. Pribadi, keluarga, gereja, bangsa, umat manusia atau Tuhan adalah ukuran-ukuran hati kita. Memiliki hati yang terlalu kecil akan membuat kita tidak menemukan Tuhan, karena Tuhan dapat ditampung di sana. Membahas segala perasaan yang tidak setuju akan bermunculan. Iman bisa digoyahkan. Memperbesar kapasitas hati, mengerti kunci kita mengerti Tuhan lebih dalam. Dia bukan Tuhan yang dekat, tapi Dia bukan Tuhan yang jauh. Dalam Yeremia 23 ayat 23 katakan, masakan aku ini hanya dari Allah yang dari dekat. Namunlah firman Tuhan dan bukan Allah yang dari jauh juga. Saya dikasih Tuhan, kadangkali kita melihat bahwa hati kita sulit mengampuni mungkin pemerintah kita. Hati kita sulit untuk mengampuni orang-orang yang mungkin selama ini kita sendiri sadar bahwa mereka adalah orang yang tidak pantas untuk diampuni. Mereka adalah orang yang tidak pantas untuk menerima pengampunan dari kita karena mereka terlalu membuat luka yang dalam. Tapi sudah dikasih Tuhan, jangan pernah kita mencoba untuk memasukkan orang dengan kekuatan kita sendiri, karena kita tidak sanggup, memang tidak sanggup. Yang membuat kita sanggup untuk memasukkan setiap orang-orang itu adalah Tuhan. Maka hari ini kita berdoa supaya Tuhan itu tinggal dalam hati kita dan hati kita menjadi rumah kehidupan.
Hati kita akan menjadi besar ketika Tuhan ada di dalamnya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam hati kita, maka hati kita cuma akan menjadi hati yang kecil, gampang kecewa, gampang untuk sekali disakiti. Maka hari ini saudara harus berdoa supaya Tuhan bertahta atas hati kita. Meskipun kita tidak layak, meskipun kita tidak manusia yang tidak bersih, kita berdosa, tapi hari ini berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tinggal dalam hati kita dan hati kita menjadi rumah kehidupan kita. Kita bisa menerima banyak orang, kita bisa menerima semua umat manusia seperti Tuhan menerima semua. Haleluya. Mari saudara pejamkan kedua matamu. Ola raba santa kala raba shikira raba santa kala raba santa. Tuhan yang memampukan, Tuhanlah yang tinggal dalam hati kita. Beri ruang untuk Dia, beri ruang untuk Dia. Make room for God to dwell is in our heart. Teriakkan nama Tuhan saudara. Yesus, panggil Yesus untuk tinggal di hati kita. Yesus, terus saudara panggil Yesus, 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 oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Yesus tinggal di hatiku. Oh Yesus. Saya digerakkan saudara, kita panggil Yesus terus saudara sampai engkau merasakan bahwa Yesus itu tinggal di hatimu. Kita panggil Yesus saudara, Yesus, Yesus, Yesus. Bahkan kalau Tuhan tidak menyuruh kami menyanyikan sebuah lagu dan cuma memanggil namamu, kami akan panggil Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, oh, Yesus. Santa Clarabase. Yesus tinggal di hatiku, tinggallah di hati kami, tinggallah di hati kami,
Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see the light. I can see the love in your eyes, laying yourself down, nursing up the broken to life. I can see it now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Yes, Lord, yes, Lord. Yes. Hari ini kami mau panggil Engkau Tuhan dalam kehidupan kami yang masih belum layak ini Tuhan. Sebuah kasih karunia yang luar biasa kalau kami dahulu buta, tapi sekarang kami melihat kasih yang besar itu dalam hidup kami. Hari ini kami mengundang Engkau supaya hati kami menjadi rumah-Mu Tuhan. Supaya rumah kehidupan itu boleh kami alami. Karena kami tahu kehidupan itu adalah Engkau sendiri Tuhan yang memberi kami hidup. Kami berkati Engkau dengan penyembahan kami. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Dan berkati kami sepanjang hari ini supaya hari ini kami menjaga hati kami. Bahkan bukan cuma hari ini, di hari-hari yang selanjutnya Engkau yang menjadi tuan rumah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya, kami siap menjalani satu hari ini dengan Engkau Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami pewahyuan, beri kami hati yang selalu waspada Tuhan, untuk kami berjaga-jaga daripada si jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya Tuhan, amin.